Nggak bisa Pak, karena kan saya hanya mengerjakan tugas di sini Pak. Oh ini properti Kontraktornya privat saya Pak, ya, oh kontraktornya. jadi nggak boleh. Katanya kontraktornya dari Bali. Betul Pak, ya. Oh kontraktornya dari Bali ya, bukan dari Solo. Berarti benar seperti dikatakan Pak Roy Suryo. Ini kan menggunakan uang rakyat. Ya. Proyek menggunakan APBN, keringat kita. Kenapa tidak ada pelangkat besaran proyeknya? Ya. Pelangkatnya nggak ada. Besarannya berapa dilakukan oleh proyek apa, kontraktor siapa, IMB-nya siapa, ini kok nggak ada, seolah-olah ini punya swasta. Harusnya ini diumumkan. Tapi ini harusnya kan ada nilai proyeknya Pak, pelangnya. Pelangnya kan harus ada. Kalau itu saya kurang tahu persis Pak, saya hanya keamanan di sini. Nggak bisa Pak, nggak bisa, karena kan saya hanya mengerjakan tugas di sini Pak. Oh ini properti Kontraktornya privat saya Pak, ya, oh jadi kontraktornya. nggak boleh. Katanya kontraktornya dari Bali. Betul Pak, ya. Oh kontraktornya dari Bali ya, bukan dari Solo. Berarti benar seperti dikatakan Pak Roy Suryo. Luas banget pemirsa. Coba lihat dari atas. Luas ya? Dari atas coba. Lihat. Megah banget. Rumah rakyat. Rumah rakyat untuk Jokowi. Kenapa nggak bisa dibuka? Nggak bisa dibuka ya Pak, gede ya Pak. Bilang ya Pak, kami rakyat nggak ridho Pak. Ya, ini pakai uang kita, dia udah menghabiskan hutang. Coba ya, jadi kami nggak ridho benar-benar. 7 turunan. Pemirsa, kita tepat berdiri di sebuah lahan 12.000 meter. 12.000 meter, ini jalan raya, jalan besar loh. Coba diperhatikan, ini jalan besar, Jalan Adi Sucipto. Nah, ya sangat strategis bahwa rumah yang diberikan, lahan dan rumah yang diberikan dan dibiayai oleh rakyat itu sekitar 200 miliar. Padahal menurut Kepres 81 tahun 2004 maksimum 20 miliar atau seluas 1.500 meter persegi kalau di DKI Jakarta. Tapi ini 12.000 meter. Kalau di sini harga tanah katanya 10 sampai 15 juta per meter persegi. Ya, kalau kita ambil harga terendah saja 10 juta, maka lahannya saja seharga 120 miliar. Jauh melampaui aturan yang ditetapkan dalam Perpres atau Kepres ya. Perpres 81 tahun 2004. Itu cuma lahannya saja 120 miliar dengan harga tanah minimal 10 juta sampai 15 juta. 10 juta aja kita ambil sudah 120 miliar. Terus bangunannya berapa? Inilah semua keringat rakyat. Ini semua keringat rakyat, pajak kita semua untuk Jokowi. Ya, untuk Jokowi rakyat menanggung beban. Keringatnya setiap hari dibebankan pada kita dengan pajak terus dan pajak terus. Tetapi apa balasan untuk Jokowi? Balasannya apa? Ketika rakyat menuntut ijazahnya ditunjukkan, dia dengan enteng mengatakan, saya akan tunjukkan di pengadilan. Itulah mentalitas pengecut. Mentalitas pengecut dari seorang Jokowi. Sudah berapa kali pengadilan menuntut dia untuk menunjukkan ijazahnya. Dan dia selalu menghindar, berkelit, bersembunyi di balik teriakan-teriakan para termul Jokowi, termul komisaris. Oke, sekarang Jokowi lihatlah ini, ya ditutup, ya kita mengintip aja nggak boleh. Padahal ini adalah rumah dari rakyat, ini uang rakyat. Kita menengok aja nggak dilarang sama kontraktornya. Padahal ini uang kita bersama ini. Bukan uang pribadi Jokowi. 200 miliar. Proyeknya berapa Mas untuk bangunan? Proyeknya nggak tahu dari kontraktornya. Jadi kalau luas lahan aja sudah, harga lahan sudah 120 miliar, ya sangat wajar kalau diestimasi 200 miliar ini. Uang rakyat untuk Jokowi. Jokowi, Anda harus datang ke sidang CLS pagi ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Tunjukkan ijazahmu atau Anda mengaku tidak pernah lulus dari UGM atau DO. Ya. Inilah keluarga dari Wapres Gibran yang menikmati uang rakyat di tengah kesengsaraan rakyat.
yang mencari duit 50.000 perak aja sehari itu susah. Dan sekarang anaknya Jokowi menjadi wapres, padahal tidak pernah lulus SMA dan tidak pernah punya ijazah SMA. Persekongkolan jahat, pemufakatan jahat antara KPU, MK, Mahkamah Konstitusi, dan Ditjen Dikdasmen di bawah rezim Joko Widodo saat itu, sehingga melancarkan Gibran menjadi wapres. Oleh karena itu pemirsa, kalian termul ya, termul yang kebanyakan lulusan SD dan orang-orang kurang. Nih lihat ini, junjungan kalian 200 miliar. Orang kaya itu, walaupun tampilannya seolah-olah kayak sederhana, 200 miliar. Orang kaya ini Jokowi, kaya dari keringat rakyat. Harusnya ini kita sita ini. Sepanjang Joko Widodo nggak berani menampilkan ijazah UGM-nya, maka ini harusnya disita ini dari rakyat ini. Disita dan dikembalikan menjadi aset negara. Oke, begitu nanti saya tambahin lagi kalau ada. Oke. Baik, jadi termakan ya, orang bijak membayar pajak. Sekarang kita harus benahi, apakah pajak digunakan dengan seperti ini ya. Jadi Pak Prabowo, ini teriakan dari masyarakat untuk hentikan rumah ini. Mungkin ada Mbak Wuri, silakan 3 menit sampaikan. Bang Eka. Ya, terima kasih atas apresiasinya teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, di Indonesia, yang sekarang telah hadir di depan lahan tanahnya Pak Jokowi. Saya merasa prihatin dan malu karena teman-teman yang ada di seluruh Nusantara yang memprihatinkan itu adalah tanah ini harus dipertanggungjawabkan. Karena itu pakai uang jerih payah rakyat dengan menaikkan pajak-pajak yang luar biasa. Selama 10 tahun yang lalu menjabat, saya rasa beginilah hasilnya. Dan ini yang baru kelihatan. Yang tidak kelihatan yang ada di luar Jawa, luar negeri, yang sudah ditumpuk kekayaannya itu sangat menyesalkan. Saya sebetulnya dari Solo malu karena apa? Ulah atas keberadaan tingkah laku termul-termul yang sebagai pengabdinya seorang Pak Jokowi. Ini teman-teman yang berada di sini adalah yang dari luar kota seluruh Indonesia kumpul di Solo ini ikut memprihatinkan juga di mana pertanggungjawabannya Pak Jokowi ini. Dan saya sangat berharaplah dengan adanya kejadian seperti ini Pak Jokowi tolong diperlihatkan ijazahnya hari ini di PN sidang Loiswit, mohon hadirlah. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia itu juga tahu keberadaannya sesungguhnya Pak Jokowi itu seperti apa. Kita tuh di sini baik-baik, teman-teman kita di Solo itu baik-baik datang untuk silaturahmi. Andai kata Pak Jokowi memang tidak mau melakukan, menunjukkan batang hidungnya, tetap sebagai orang Indonesia, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia bertanggung jawab akan kukuhnya, kuatnya NKRI ini. Jangan sampai terbelenggu oleh seorang termul Jokowi, apalagi nanti ada asing-asing yang menjerumuskan Indonesia dalam belenggu lingkaran setan. Demikian dari saya yang memang malu sebagai orang Solo tentang keberadaan Indonesia saat ini. Tolong Pak Jokowi muncul, hadapi kita dengan cara baik-baik. Maksud kita di sini silaturahmi, bukan apa-apa, untuk meminta pertanggungjawaban dengan bahasa yang elegan. Silaturahmi itu wujud keberadaan orang Muslim yang taat, yang bertanggung jawab, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Oke. Ya. Dari RM. Oke. Saya cuma sebentar aja, yaitu saya hanya minta kepada Bapak Presiden untuk Pak tekan KPK untuk kembali untuk memanggil Jokowi karena dia sudah banyak sekali indikasinya beliau terkait dengan kasus-kasus korupsi. Jadi kami sebagai rakyat Indonesia, kami tidak rela uang kami dipakai untuk pembangunan, dan Presiden Jokowi tidak worth it, tidak layak untuk diberikan hibah seperti ini. Terima kasih. Oke, saya tambahin dikit Ya, tambahin lagi Pak. Kalau Lama-lama ini aja, kan lama-lama. menggunakan uang rakyat. Ya. Proyek menggunakan APBN.
keringat kita. Kenapa tidak ada pelangkat besaran proyeknya? Pelangkatnya nggak ada. Besarannya berapa dilakukan oleh proyek apa, kontraktor siapa, IMB-nya siapa? Ini kok nggak ada, seolah-olah ini punya swasta. Harusnya ini diumumkan. Apakah ada izin IMB-nya? Ya, harusnya ini diumumkan berapa besaran proyeknya. Nah, kalau itu transparan ya. Harus transparan ini Pak Prabowo Subianto. Ini uang rakyat, keringat rakyat, dan dibalas. Tahu nggak dibalas dengan apa? Kita dianggap enteng, sepele. Padahal keringat kita juga, walaupun kita non termul, itu uang kita juga untuk Jokowi itu. Ya, masuk itu. Ini harus diumumkan supaya diperlihatkan kepada publik. Berapa rupiah anggaran rakyat, keringat rakyat yang dicairkan, dikucurkan untuk Joko Widodo dan keluarganya. Ya, oke, sekian dulu. Dan juga kepada Bapak polisi nih ya, saya mau bilang, Pak, kami ini solo trip ya. Ini adalah salah satu kita ingin mengunjungi memang di sini. Kalau dibilang mengganggu, tidak mengganggu. Jadi ini adalah haknya kita ya. Karena bagaimanapun ini dibangun dengan uang rakyat. Sekian dari saya. Baik. Mas Eko, Oke. 2 menit kita tutup. Baik, ini luar biasa di hadapan kita ada Gak apa-apa 5 menit atau 5 menit. ya yang sebetulnya nggak pantas juga lah ya. Jokowi udah terlalu kaya, teramat kaya ya. Dengan kekayaan yang luar biasa, ditambah lagi ini dapat dari negara 1,2 hektar ya, senilai 120 miliar. Bayangkan ya, mantan presiden yang sudah kaya, yang dapat setoran dari Nadiem Makarim, yang dapat setoran dari Noel, yang dapat setoran dari berbagai macam kasus-kasus korupsi, termasuk setoran dari Menteri Agama Yakut, ya. Direktur Pertamina. Belum lagi dari Karen, ya, dari Direktur Pertamina, itu terlalu banyak. Nah, sekarang dapat lagi dari negara ini udah luar biasa, dan saya katakan ini mantan presiden yang kurang ajar, dan juga ini menjadi apa yang Prabowo katakan serakah nomik. Nah ini serakah nomik ya, ini kumpulan termul nih, udah kaya ya, menyengsarakan rakyat, sekarang dapat fasilitas negara, nggak pantas. Maka dari itu saya katakan Pak Prabowo berani tegas mengambil langkah untuk memperbaiki bangsa ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sebagai pembuka ya, kita di depan penutup dari pembuka karena kita mau menuju PN ya. Kita akan menghadiri sidang di mana kita meminta atau pengadilan negeri meminta supaya Jokowi menghadiri sidang nanti. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil jalan, terima kasih. Di dalam itu diintip lagi. Oh iya, sebagai Itu pembukanya, uang rakyat kok itu. Om, sambil dipegang. biar punya Oke, semua. Kewajiban kita sebagai rakyat, Pak, mempertanyakan juga. Kenapa Pak? Orang ini sama rakyat 5 menit aja kagak boleh. Oh enggak. Uang rakyat loh ini, Pak. Betul Pak Rismon, ya mohon maaf untuk tidak meliput di sini. Bukan Pak, cuma ngintip doang. Seberapa mewah Mohon sih maaf. uang kita yang bangunan Ini kan- yang dipakai Ya, dari uang betul. rakyat itu, Wajarnya Pak? kita Kan sebagai belum rakyat diserah menanyakan. terimakan. Ya mohon maaf. Tapi ini harusnya kan ada nilai Ada proyeknya, Pak. ada nilai Pelangnya. Pelangnya kan harus ada. Kalau itu saya kurang tahu persis Bapak, saya hanya keamanan di sini. Demikian. Oke? Keamanan di sini tahu, tapi kita ke sini nggak ngapa-ngapain juga, Pak. Bapak keamanan. Pak janganlah Pak. Bapak ini udah berpangkat gitu Bapak sana. Gubernur. Bener loh, Bapak jangan Bapak Oke, mohon maaf. merendahkan seragam Bapak. Iya. Ngintip aja Mohon nggak maaf. boleh, Pak. Ambil dari atas. kan uang saya Ini baju kehormatan, Pak. Kita Ada harus youtuber pakai tahu drum bersamai bisa. rakyat. Mohon maaf. Mohon maaf, tidak boleh. Nggih. Kita mah nggak bawa apa-apa, cuma bawa mata. Tidak boleh. Oh, nggak boleh juga. Nggih. Mohon Ada maaf. itu di YouTube Mohon maaf. banyak. Nggih. Rahasia negara. Ada. Berarti ini bangunan rahasia negara itu. Iya, karena walaupun bukan lagi itu dijagainnya sama ini loh, Kapolda loh ya. Siap. Nggih, mohon izin nggih. Mohon maaf. Nggih. Mohon maaf. Enggak, memang kami sementara ini memang untuk melakukan pengamanan tidak boleh. Pasal berapa, ayat berapa?
Mohon maaf Bapak. Ini Mohon maaf Bapak. bukti warga Indonesia peduli Ya. akan kondisi Ya. Pak Jokowi. Tapi satu pertanyaan aja, papan proyeknya kok nggak ada gitu loh? Kan setiap pembangunan rumah itu pasti ada papan proyek kan? Kita itu harus apa ya transparan. Ada katanya harusnya dipasang dong. Ya. Sebagai IMB, izin IMB itu harus ada itunya apanya Kurang tahu pelang. Bapak. Izin. Katanya Bapak pelindung. Iya, saya pengaman di sini, pengaman di sini Bapak. Nilai proyeknya Izin. nggak tahu. Enggak, ini harus Saya dipertanyakan. tidak tahu itu, Bapak. Mas Izin. Mon. Saya tidak tahu Dia Bapak. punya IMB nggak? 12.000 meter ya. Jangan-jangan nggak Saya punya keamanan iya. wilayah sini Bapak. Izin. Saya pun belum pernah masuk. Demikian. Oh, belum pernah masuk. Belum pernah masuk. Makanya Ya. sekarang kita ajak ke sini Jangan-jangan untuk di dalam masuk. ada bunker, Pak. Ya, mohon maaf Bapak. Bang Iswan, Izin. yang perlu dipertanyakan Mohon maaf. apakah ini punya IMB? Dia punya IMB nggak? Kalau ada IMB berarti ada pelangnya di situ. Misalkan berapa lahan keluasannya, berapa lama untuk pembangunannya bisa suka ada di situ kan. Kita bangun rumah kan di situ ada luas tanah berapa, penanggung jawab PT apa, gitu kan nilai proyek berapa. Saya tahu, beliaunya tahu saya. Enggak apa-apa. Pak polisi, dibuka dikit lah gerbangnya supaya Mohon kita maaf. bisa melihat. Mohon maaf Bapak. Mohon maaf. Boleh naik Pak, kalau nggak Mohon maaf Bapak. Mohon maaf saya Bapak. manjat. Saya manjat. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak. Ini uang rakyat atau uang pribadi, Pak? Uang rakyat. Kalau saya tidak tahu Bapak. Ya, moga-moga. Ayo Pak. Jokowi itu ya, waktu jadi pejabat publik tidak mau. Sekarang udah bukan pejabat publik juga lagi. Moga-moga. Mau kemana ikut rumah Bapak? Enggak, Mau dikasih ngopi-ngopi. Nggak usah diusir, lihat-lihat dulu aja. Terima kasih. Pak bela negara, Pak. Ya harusnya gitu. Bapak itu harusnya Bapak aja digaji sama kita. bukan pelayan, Ikut tapi mempertanggungjawabkan. Enggak, jangan sampai orang suruh mengusir kita bukan aparat. Mending kalau Bapak yang mengusir kita, Bapak yang boleh, tapi nggak usah. Mau kemana ngajak kemana Pak? Ngopi-ngopi Pak. Itu nggak boleh, itu nggak bagus. Itu membereskan. Ya, itu oke. Ya, udah ya. Ya udah. Ya, udah ya. Ya, udah. Terima kasih. Ya. pulang, bubar. Pak, saya jangan pernah takut ngadepin kita. Ya. Pak, banner kita, Pak. Pak, banner kita pernah dirampas, Pak. Kira Bapak mengajak hari diambil, Pak. Pak, banner kita pernah diambil. Saya pengen balik ngambil di sini, Pak. Pak, kan dua Pak diambil, Pak. Mana sih, Pak? Terima kasih ya. Ayo, diambil, Pak. Bapak saya itu sebagai orang Solo. Saya mau ngambil banner saya yang tahun lalu diambil sama mereka, tapi belum dibalikin sampai sekarang. Saya mau ngambil banner saya, Pak. Udah dibakar kali sama mereka. Kan mereka merampas banner kita waktu kita datang ke sini tahun yang kemarin kan. Kenapa tidak dibalikin, Pak? Saya ke sini mengambil banner saya, Pak. Bang Rismon, kawal dulu Bang Rismon. Tarik. Jalan-jalan. Udah jalan. Makasih ya, Pak. Oke, bye-bye. Makasih Pak. Ya. Bang Rismon nggak worth it, Bang Rismon. Nah, Masa udah dianu ya dapat preman. jadi gitu ya pemirsa semua, bahwa yang kita lihat itu sudah menggunakan uang APBN. Ya, kita sangat kecewa. Syaratnya 20 miliar dilanggar. Ya, lahan 12.000 meter dikali 10 juta. Ada yang bilang bahkan 17 juta di sini per meter. Ya. Kalau di Google 10 sampai 15 juta. Bayangkan, ya. Uang rakyat 200 miliar untuk Jokowi. Udah gitu pelangkatnya juga nggak ada. Jadi ini serba tertutup ya proyek untuk Joko Widodo. Ya maklum, ya hadiah ini diberikan pada saat dia menjadi presiden. Tanah ini di atas 20 juta.
Ini jalan raya menuju airport. Coba lihat itu. Airport Adi Sumarmo nih kan luas sekali kan ya. Coba lihat. Coba lihat ke sini coba. Luas kan? Tuh, jalannya tuh. Jadi ini jalan protokol nih. Dia ingin dikenang kalau lewat sini orang mau ke airport. Oh, ini rumah bekas mantan presiden. Ya, ini yang harus kita tidak sudi menghormati orang yang harusnya diadili, ditangkap, diberikan hadiah seolah menjadi pahlawan ya. Jadi sudah tepat. Nggak dengeran suaranya. Tengah. Ya, jadi rakyat menolak, bahkan orang Solo pun menolak. Ini jalan utama ya. Hotel terhebat di sini namanya Lorin ya. Ini dekat dengan Lorin. Tanah ini konon kata orang Solo tadi saya tanya minimum 30 juta. Waduh. Ini Kalau di Google 10 sampai 15 juta, Bang. Ya, 30 juta per meter. 30 juta. Ya. Dan yang dikatakan bahwa nilainya bangunan sama tanah tebal ada 200 miliar. Dan undang-undang apa yang disampaikan Bang Ismail tadi, ini adalah ya, itu orang undang-undang yang atau peraturan yang dia bikin sendiri. Mestinya kalau dia mau bikin untuk perbaikan jatah mantan presiden itu presiden yang akan datang. Ini tidak adil ya. Kalau kita minta berapa uang yang dihabiskan ini, berapa korupsinya, berapa hartanya dikurangi dulu ya, baru bisa. Kalau tidak harus disita harta-hartanya dan tidak rela untuk membangunkan ini. Saya kira begini tuh. Oke, pemirsa, inilah jalan protokol mau ke Bandara Adi Sumarmo. Begitu mewahnya ya. Hadiah dari rakyat, keringat rakyat untuk Joko Widodo itu. Tetapi balasan yang kita terima apa? Ekonomi hancur, hutang menggunung sampai 8.500 triliun, proyek-proyek BUMN karya itu hutang semua, bangkrut semua. BUMN karya kita bangkrut yang membiayai tol dan segala macam itu. Ya, jadi ekonomi kita itu sangat sulit sekarang. Kecuali para termul yang dikasih bansos. Dari para termul katanya ada satu kebanggaan kata Bang. Menurut Abang gimana Bang? Karena kebanggaan membangun gitu. Bang. Itu aja kalau termul bangga, coba kalian datang ke lahan 1,2 hektar itu, dia dikasih apa sama Jokowi coba? Paling kalian juga ditolak sama seperti kami. Yang mengintip aja proyek dari uang rakyat aja nggak boleh. Itulah betapa mewahnya Joko Widodo di balik penampilannya yang sok miskin. Pencitraan yang sok sederhana. Padahal hartanya itu dari rakyat itu 200 miliar loh. Satu lagi loh Bang Rismon, tadi lihat kan ada polisi kan. Itulah salah satu dari kesalahan Jokowi itu adalah dia membuat polisi itu menjadi alat penguasa. Lihat kan, menjadi alat penguasa. Jadi bukannya dia tuh polisi itu, jadi makanya sekarang itu banyak banget permintaan masyarakat untuk mereformasi Polri itu kan gara-gara ya itu selama 10 tahun ini menjadi alat penguasa polisi gitu. Tadi kita pasti termul yang lewat itu. Iya pasti. Ya. Ingat rakyat, keringat kalian itu walaupun 1-2 rupiah itu keringat kalian itu bukan hanya keringat para termul, si penjilat itu. Ya, itu uang APBN itu, keringat kita semua. Harusnya Joko Widodo berterima kasih kepada rakyat. Meskipun dia sudah menghancurkan ekonomi, membuat Indonesia tenggelam dalam hutang, tapi tetap dapat 200 miliar uang rakyat. Dan dibalas apa? Nggak mau menunjukkan ijazahnya. Ijazah anaknya pun nggak ada, ijazah SMA. Inilah pembalasan dinasti rakus, dinasti serakah jabatannya. Dan berharap dia 3 periode. Berharap 3 periode karena gagal anaknya lah dipakai. Faktanya orang Solo itu ya tahu bahwa bapaknya gagal membangun atau menyekolahkan anaknya sampai SMA. Ya kalau dia bisa menyekolahkan sampai SMA, semua orang Solo tahu. Mengapa terus dipindahkan ke Singapura? Seolah-olah dia bisa melakukan di sana. Sudah ada verifikasi bahwa tidak ada itu ya. Jadi bukan kebanggaan juga masalah WUS ya. Kalau dia berhasil mengembangkan SMK itu terbukti kemudian terus diekspor, itu kebanggaan boleh ya. Ini kereta dari Cina, hutang dapat cuan dari situ, mengatakan ini kebanggaan. Maka harus segera ditangkap atas tanggung jawabnya. Rakyat Indonesia dibebankan untuk membayar hutang WUS itu sampai
120 tahunnya. Orang-orang yang tidak pernah menikmati, orang Sumatera, orang Sulawesi, orang Kalimantan harus memberontak yang dia tidak pernah tahu kemudian dibebankan hutang kepada negara. Bagi. Sampai jumpa di PN Surakarta, sidang CLS nanti. Semoga Joko Widodo dan pengacaranya datang dan tunjukkan ijazahmu. Sampai jumpa, bye-bye. Hati-hati nyebrang. Satu bang. Hati-hati nyebrang. Ya, mantap. Udah? Iya. Bulu-bulu. Ada bulu-bulu. Jam 10 pagi. Kompas udah oke. Kompas, nanti juga kayak ini. Merdeka! Belum pernah merdeka. Belum merdeka, soalnya karena kita masih diambil sama Jokowi. Betul, nggak ada merdeka. Sisain suaranya buat di pengadilan. Ya. Kita belum dibalikin sama Jokowi yang ada di Kulamadu. Kita belum merdeka. Kalau kita merdeka itu karena kita dibalikan untuk Ya. hidup rakyat lagi. Hidup. Ya, hidup. Hidup. Padahal aku nggak pakai celana, kok aku viral sih. Kalah ya, termul. Aku aja nggak pakai cibi sama. Itu udah siap-siap itu sih apa namanya? Bukan premannya itu. Aneh standby jagain Mbak Esa dia takut dirampas aja. Aku tuh takut digendong tadi sama mereka. Langsung diangkut. Kalau aku digendong sama mereka gimana? Apa? Gendong balik dapat jodoh dah. Nggak kosong lagi kan?